perhiasan gitu dulu lah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiara Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku kedatangan narasumber dari Rantarang NHI Bali, namanya Deandra Shivana. Dan hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol, pengen nanya-nanya nih keadaannya di Bali, terus mungkin lebih dalam mengenai Rantarang NHI Bali. Gimana sih? Halo dulu, Dea. Hai semuanya. Oke, tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar sama Dea. Jadi aku mulai lempar pertanyaan dulu kali ya. Boleh nggak Dek ceritain sedikit keadaan di Bali sekarang kayak gimana sih? Kalau diceritain keadaan di Bali, sebenarnya sekarang this week tuh udah mulai ada pengunjung lagi sih. Cuman tetap it's not as busy as usual. Cuman beberapa daerah aja yang rame, kayak Canggu masih rame sih. Masih bisa kita bilang rame. Cuman yang sepi tuh yang beberapa daerah turis. Seminyak, Legian, Sanur, Nusa Dua, it's totally dead. Kayak yang aku udah pernah tunjukin ke kamu videonya, yang udah pernah kamu masukin ke YouTube kamu juga kemarin. It's literally an empty street, di mana orang-orang yang biasanya jualan baju buat merchandise, atau kayak kalau dari Bali kan gantungan-gantungan kunci gitu kan banyak banget ya. Their shops are closed. Bahkan kayaknya minggu lalu atau 2 minggu lalu waktu aku take videonya itu masih ada satu shop yang buka. 2 days ago aku melewati jalan yang sama and the shop is not there anymore. Sedih banget. Itu beneran sedih sih. Masih kayak ibunya nggak? Bapaknya kenapa? Gitu. Sempat masih kontekan sama bapak ibunya nggak? Atau tahu alasannya kenapa tokonya udah nggak ada? Kemarin sih waktu kita wawancarain salah satu itunya, ibu-ibu yang jualannya, kan dia bilang juga dia jualan 6 hari pun sama sekali tidak ada pemasukan, tidak ada pembelian. Jadi once the shops are closed, aku juga lupa banget sih mau minta nomor telepon dia, karena emang niatnya tuh pengen waktu kita Rantangan H ini kan udah mulai mengumpulkan donasi lagi ya, udah mulai jalan lagi, aku tuh pengen banget ngasih ke mereka gitu. Salahnya aku tuh kemarin lupa banget minta nomor teleponnya, tapi aku maksudnya I will check their shops once in a while just in case tiba-tiba mereka buka lagi. Cuma mungkin feeling aku sih one day mereka akan buka, lalu mereka akan tutup, tapi nggak kayak everyday mereka akan buka, karena it's an empty street anyway gitu loh, Cek. Bener-bener nggak ada turis ya sama sekali ya, internasional, soalnya memang bandaranya tutup ya. Kalau sekarang kan sempet nggak tahu sih, aku sih sempet lihat beberapa teman-teman dari Jakarta main ke Bali gitu. Apakah itu membuat lebih mending, mulai ada dampaknya atau gimana? Sebenarnya itu sedikit pun orang kesini membantu ya, karena mungkin mereka tidak berbelanja sebanyak turis, karena kayak aku sempat nanya juga sama si mboknya kemarin itu, memang yang belanjanya royal banget itu adalah turis Australia, dia bilang. Jadi dia benar-benar mengharapkan turis Australia dan turis Eropa untuk balik lagi ke Bali untuk belanja gitu di pasar seni, karena emang mereka kalau belanja nggak main-main. Ya as we know, currency mereka juga beda kan, jadi kalau dikasih 50.000 mereka nggak mungkin nawar. Kalau turis domestik kan dikasih 50.000, maksudnya 50.000 sih 10.000 aja, kayak gitu kan, masih kayak gitu. Cuman mungkin membantunya itu lebih ke sektor restoran kali ya, kalau misalnya turis domestik. Jadi kayak mereka datang ke sini, restoran yang biasa tutup sekarang udah mulai pada buka lagi. Kayak one of the busiest district in Bali, Legian, La Favela, the most famous nightclubs and restaurant itu udah mulai operating lagi. Terus banyak beach club yang akhirnya udah buka lagi. Mungkin itu juga karena banyaknya demand turis domestik yang udah kesini gitu. It helps a lot, karena akhirnya orang-orang yang dirumahkan dipanggil lagi kerja. Cuman untuk sektor-sektor UMKM seperti merchandise segala macam, dampaknya masih belum terlalu banyak. Mungkin karena turis domestik juga belanjanya nggak di sana gitu, kayak nggak aware. Belanjanya mungkin lebih ke ya udah di airport aja lah, atau nggak kayak nggak beli oleh-oleh lah, ngapain sih cuman ke Bali aja kok gue beli oleh-oleh gitu kan. Iya, sempat kepikiran juga sih, kayaknya kalau misalnya mereka yang jual merchandise kayak yang tulisan Bali atau yang kayak bener-bener spesifik Bali
Balinese merchandise itu pasti berat banget. Terus kayak kalau temen-temen yang jasa turis, jasa itu sempet ada interview nggak, Dek? Atau mungkin ada cerita sedikit? Interview record sih aku belum sempat ketemu lagi ya karena nggak enak banget. Cuman emang aku waktu itu sempat nganterin ke salah satu tour and travel, dia bagian finance-nya gitu di travel. Biasanya dia handle Chinese tourist. Sekarang kan stop total Chinese tourist ya. Dia harus pindah ke tempat tinggal yang bisa kita katakan sebenarnya kumuh sih. Barengan kanan kirinya barengan sama tukang gitu. Jadi sebenarnya yang bikin aku heartbreaking adalah dia seorang karyawan finance kantoran, bisa kita bilang kantoran banget. Tapi she needs to lower her standard untuk tinggal di tempat yang mungkin sebenarnya dia juga nggak nyaman, tapi it's either dia tinggal atau dia nggak punya tempat tinggal sama sekali. Itu sebenarnya heartbreaking. Mungkin biasanya dia di kosan dia sebelumnya, atau di rumah kontrakan dia sebelumnya dia ada wifi, sekarang dia kayak handphone kadang-kadang nyala, kadang-kadang nggak. Karena waktu itu aku mau nganterin makanan ke dia juga susah banget dihubungin. Pas aku tanya, kenapa Mbak kok susah banget dihubungin? Oh iya, kemarin data saya nggak ada, terus di sini susah sinyal gitu. Itu sebenarnya yang bener-bener sedih sih. Dia pas aku pun kasih makanan ke dia yang berterima kasihnya tuh tanpa henti gitu, yang Mbak makasih banget ya Mbak, udah kasih saya makanan. Mungkin nggak banyak buat Mbak, tapi buat saya ini bisa mengurangi cost saya untuk beberapa minggu ke depan gitu. Padahal aku tuh waktu itu rantang NHI Bali tuh ngasihnya cuman lauk tuh bandeng 3, tahu 3, tempe 3 gitu. Aku kasih dia 2 pack kalau nggak salah waktu itu. Mungkin buat kita makan, ya itu sekali makan kali ya. Cuman dia tuh yang bilang, oh iya ini bisa saya bagi-bagi kok untuk beberapa hari saya makan. Jadi saya bisa ngirit cost gitu. Itu sebenarnya heartbreaking karena as we know, kalau kerja kantoran yang biasanya income-nya tetap tiap bulan kan pasti mau beli apa aja bisa kan. Mungkin yang dia biasanya pagi-pagi bisa minum kopi, makan roti, sekarang mungkin dia bisa makan sehari 1 kali atau cuman sore aja gitu. Itu sih sebenarnya bikin bersedih banget. Nah, itu berarti sekarang dia dari kantor nggak dapet income? Nggak sama sekali. Gila ya. Gila sih. Itu sedih sih, karena kayak sebenarnya banyak banget yang hotel karyawan-karyawan di sini, hotel travel apa segala macam. Mereka kan usaha lagi ya. Oh ya udah deh nggak dapat income nih dari kantor bulanan. Boleh deh kita usaha yuk gitu, buka makanan, jualan makanan gitu kan. Atau bahkan ada yang juga buka-buka just tip gitu. Apa kan baju-baju sekarang kan lagi model banget tuh yang homer tie-dye gitu kan. The center is in Bali kan gitu. Jadi mereka kayak oh ya udah buka just tip deh gitu. Tapi it's not doing well either gitu. Karena mereka kan kalau jualan makanan nggak bisa kirim keluar pulau, which kalau sepenglihatan aku sih yang daya belinya masih tinggi itu di luar pulau ini gitu. Kalau makanan kan kalau dikirim kan basi ya. Kayak mereka jualan kue gitu ya susah gitu. Sempat wawancara. Jadi kemarin banget 2 hari yang lalu kan tantangan HI Bali jalan lagi tuh. Kita bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako. Terus aku sempat ngobrol-ngobrol sama ibunya, salah satu ibu-ibu di situ. Iya, dia tuh ibu kayak asisten, kita pikir ya asisten rumah tangga, masa kedampak sih kan ibu, apa maksudnya yang punya rumah yang mempekerjakan dia kan masih ini ya, harusnya kan masih bisa gitu. Ternyata terdampak juga karena yang biasanya mempekerjakan dia, mungkin ekonominya terdampak, akhirnya harus mengurangi cost, ialah salah satu yang costnya dikurangin gitu. Karena yang biasanya dia bantu nyuci, akhirnya di rumah nyuci sendiri, segala macam bla bla bla. Dia coba jualan kue, dia jualan di warung, dia titipin di warung, dia keliling-keliling, dia bikin dengan modal 50 kue yang kejual tuh sehari 10, 5 gitu. Jadi balik modal juga enggak gitu. Jadi itu sih yang pun orang usaha sampingan lain di sini juga akhirnya susah gitu. Itu sih sebenarnya yang bener-bener heartbreaking banget kondisi di sini tuh kayak gitu. Jadi memang ya karena pendapatannya dari turis. Jadi kalau misalnya jual ke orang-orang yang di Bali pun berat banget ya. Okay. Banget sih. Boleh cerita temen aku personally ada yang kenapa? 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 Boleh lanjut dulu.
Temen aku tuh personally ada yang gini. Dia jualan Korean garlic bread itu. Terus ada temennya yang jualan telur. Dia jualan Korean garlic bread itu untuk menghidupi anak-anaknya sama istrinya kan di rumah. Tapi begitu ada temennya yang jualan telur itu, harga Korean garlic bread lo berapa? Gue mau beli dong gitu. Akhirnya mereka barter gitu loh, Cek. Gue butuh telur lo gak usah bayar deh Korean garlic bread gue kasih segini seharga telur lo ya. Udah kayak gitu. My God, bener-bener sampai barter ya? Iya, udah sampai gitu. Yang udah, ya udah orang udah whatever it is that we should do to survive udah habis-habisan. Boleh cerita dikit nggak, Dek? Tadi kan sempat cerita tentang keadaan yang di kantor atau tempat kerjanya Diandra sekarang nih. Jadi, selain hotel-hotel yang akhirnya tutup karena biaya operasionalnya akan lebih besar daripada income-nya, banyak juga di Bali hotel-hotel yang baru mau buka kan. Mungkin itu yang tidak banyak tersorot oleh orang lain gitu, karena orang-orang kan biasanya taunya, oh ya nih hotel tutup, iyalah nggak ada yang datang gitu. Tapi kan nggak banyak orang yang tahu bahwa ada hotel yang baru mau buka, itu juga butuh persiapan banyak. Yang sedihnya adalah hotel-hotel yang lagi mempersiapkan untuk buka, akhirnya bukanya harus diundur. Karyawan yang sudah dipersiapkan beberapa bulan sebelum opening itu kan pasti udah full kan. Kayak misalnya 300, tempat aku kerja sih kemarin almost 300 orang. Akhirnya harus dirumahkan semua tanpa gaji. Untuk bulan ini sih udah sampai 7 bulan. It's very sad karena mau nyari pekerjaan. Kalau kita ke hotelier kan, orang yang kerja di hotel, kalau kita mau pindah kerja, pasti kan kita nyarinya hotel juga. It's impossible, almost impossible karena hotel yang lain juga tutup gitu. Gimana kita mau cari kerja ke tempat lain? Satu. Dua, yang paling sedih adalah saat orang sudah memutuskan untuk pindah kerja dari hotel A ke hotel B, ternyata begitu sampai hotel B, baru 2 hari udah harus dirumahkan. Itu sih sebenarnya yang heartbreaking banget, yang kayak, aduh, mau ngebayangin rasanya jadi mereka aja udah nggak bisa gitu. Apalagi pasti kasih tahu, iya maaf ya, it has to come to this point where all of you needs to be at home right now until further notice gitu. Aku yang ngelihat itu cuman bisa ngeliatin dari belakang, ada yang nangis, ada yang bukannya pusing, ada yang udah bengong doang, sampai ditanya, ada yang nggak jelas nggak, ada yang mau ditanyain nggak, mereka udah sampai nggak bisa ngomong sama sekali, karena it's hard to process pasti kan. Itu aku yang ngeliat tuh cuman ngeliatin, jadi kebayang gini, aduh, ini kalau yang punya anak, gimana anaknya di rumah? Yang punya toddler, yang masih anaknya minum susu, kalau orang tuanya dirumahin gini gimana gitu. Jadi kayak pasti kasih tau tuh kebayang, gimana sih kita duduk tuh depannya kita orang-orang, aku tuh ngeliatinnya juga kayak langsung kebayang ini istrinya, ini anaknya, belum lagi kalau dia punya tanggungan orang tua gitu. Itu tuh sedih banget. Gila. Terus sampai sekarang apakah udah ada rencana-rencana lagi buat kemarin Dea barusan tadi Dea ngomong kayak sebenarnya launchingnya mesti segini, terus apakah ada perubahan tanggal udah ada ditentukan atau? Belum. Jadi harusnya kan Agustus nih. Ada beberapa hotel yang memang harusnya buka Agustus, ada beberapa hotel harusnya buka Desember gitu. Karena kita nggak tahu kondisi pariwisata kan, it's like every day changes gitu kan. Jadi bener-bener nggak bisa nih kita bilang, oh ya udah kalau gitu kita ubah deh ke tahun 2021, kita Januari buka gitu. Kita undur deh dari Desember ke Januari. Ngeliatin kondisi kayak gini sekarang, apalagi kemarin rusuh banget kayak gitu. I think we can say it's kind of impossible for us to predict kapan kita bisa buka gitu. Karena mau kita undur sampai Februari pun, atau Maret, atau Juni, atau Juli, pun kita harus ngelihat kondisinya tahun depan, Januari, akan ada perubahan atau enggak, akan ada kebijakan-kebijakan baru atau enggak, gitu sih. Jadi kita bener cuma bisa predict, oh mungkin Juli udah oke kali ya, tapi gitu. Jadi bener-bener exact date kita, hotel-hotel ini akan buka lagi kapan, yang in the process of opening, itu susah banget sih buat kita bilang kapan. Jadi orang-orang yang kerja di sana pun sampai sekarang juga cuman bisa kayak
kapan ya hotelnya buka, udah capek nih kayak gini. Mereka juga, especially a lot of my friends yang aku tanya tuh udah kayak, gimana, udah dapat kerjaan lagi belum gitu. Mereka yang kayak, udah nih kita udah coba. Sampai ngomongnya tuh kita udah sebar CV, kayak nyebar brosur. Sampai temanku yang di Bali pun apply ke Balikpapan, Kalimantan, udah kepikiran buat ninggalin anaknya yang masih umur 6 bulan sama istrinya, supaya cepat-cepat kerja pun masih belum bisa diterima gitu. Jadi sedih sih, serba salah sih kalau untuk posisi karyawan sebenarnya ya, kayak kerja tempat lain, lapangan pekerjaan juga saingannya makin banyak kan, orang banyak di PHK semua gitu. Mau usaha juga susah. Ada temanku yang ngelamar ke Balikpapan itu akhirnya buka cuci servis sepatu gitu. Itu pun juga tidak berjalan dengan lancar. Terus udah sampai jual motor, jual sepeda, jual jam tangan. Itu sebenarnya yang bikin sedih banget karena apalagi kita personally kenal kan. Aduh gitu. Jadi sebisa mungkin pengen banget ngebantu karena aku percaya tuh kayak kita tuh ngebantu bukan karena kita berlebih, tapi karena kita tuh tahu rasanya sulit dan rasanya di posisi yang nggak bisa bergerak sama sekali itu nggak enak banget. Jadi gimana caranya tuh kita bisa bantu. Gitu. Nggak sedih banget ya. Aku ngeliat video kamu aja udah kayak sampai mau nangis ya? Sempet nangis gara-gara kepikiran. Aduh. Terus nonton kayak tenaga medis juga udah berkurang. Mungkin kalau di Jakarta masih bisa bertahan ya, masih bisa jualan ini itu ya. Pokoknya apa yang bisa dilakuin masih bisa dilakuin. Tapi kayak di Bali bener banget waktu kamu share soal video itu ya, bener banget kayak income-nya kan dari turisnya nggak ada. Cuman yang jadi kepikiran memang berarti Bali itu belum self-sustainable ya secara ekonomi. Terus kalau seperti itu dari pemerintah, dari gubernur setempat itu ada melakukan apa nggak deh untuk kondisi saat ini? Sebenarnya bantuan tuh awal-awal bulan pas total lockdown airport ditutup sama sekali untuk semua penerbangan, itu sebenarnya ada bantuan sembako tapi lebih dari Banjar sih. Kalau Banjar tuh di Bali kayak kelurahan kali ya gitu. Banjar-banjar atau yang kelurahan-kelurahan gitu yang memang income-nya banyak karena tempat-tempat turis kayak Minyak, Legian, Nusa Dua, Sanur gitu kan, mereka banyak turis spot tuh, jadi mereka banyak banget tuh pengelolaan dana di situ, simpenannya mungkin banyak, jadi mereka bisa bagiin sembako gitu ke orang-orang daerah-daerah situ. Untuk 3 bulan pertama tuh dapat kok kalau nggak salah per kartu keluarga tuh 5 kilo beras, gula, minyak gitu-gitu mereka dapat. Lalu dari pemerintah sendiri memang sempat mengeluarkan biaya langsung tunai BLT 600.000 untuk di Denpasar, itu baru keluar 3 minggu yang lalu deh kalau nggak salah gitu. Tapi yang kita tahu, this has been going on for 7 months untuk bantuan seperti beras 10 kilo satu kepala keluarga yang mungkin anaknya 3, anaknya 4, atau anaknya 2, ibu bapak sama ada mertuanya. Atau kita kan tahu, yang aku tahu sih personally, kalau misalnya di Bali itu satu rumah itu kayak kompleks gitu kan. Jadi satu rumah, satu lahan, itu rumahnya ada 3. Gitu. Jadi satu keluarga tuh kumpulnya di situ semua. I don't think it's enough for them to hang on selama 7 bulan tanpa pemasukan sama sekali. Kalau emang bantuannya itu ya udah segitu gitu. Tapi satu sisi kita juga tahu nggak mungkin dong biaya keluar untuk ngebantuin terus gitu. Jadi serba salah banget sih. Bingung juga. Dan kalau yang aku tahu sih personally dari pemerintah, untuk perusahaan-perusahaan paling pemerintah daerah sih nggak signifikan ya pembantuannya. Cuman mungkin yang kemarin dikasih tahu BPJS untuk perusahaan, bayarannya bisa cuma di diskon 99%, jadi bayarannya 1% aja. Itu kan sebenarnya ngebantu buat perusahaan-perusahaan gede, tapi perusahaan-perusahaan kecil kayak restoran, beach club gitu-gitu sih dari pemerintah daerah sini kayaknya nggak ada bantuan signifikan gitu sih, Cek. Okay, thank you for sharing. I know it must be tough for you and your friends in Bali. Mungkin boleh cerita dikit kayak Rantang NHI itu apa sih? Atau kenapa dibikin atau dibentuk Rantang NHI ini?
Jadi sebenarnya yang bikin nantang NHI pertama kali itu ibuku, karena per 30 April aku tanda tangan surat unpaid, dirumahkan tanpa gaji sama sekali. For me, yang baru bener-bener start karir di umur segini kan kita lagi semangat-semangat ya kan. Oh, aku tahu nih karirku mau kemana, aku tahu nih aku mesti ngapain gitu. Ini lagi semangat-semangatnya, kita harus dapat sesuatu besar seperti ini gitu. Jadi aku sempat terpukul banget tuh begitu tanda tangan pulang ke rumah. Satu sisi mungkin bukan cuma aku, mungkin teman-teman di luar sana juga banyak banget yang ngerasa kayak gini. Ngerasanya kayak aku nggak boleh nih kelihatan sedih karena gimana caranya aku nggak bisa bikin orang-orang sekitarku khawatir gitu kan. Apalagi aku bisa bilang aku membantu menyupport rumah tangga di rumah gitu, kayak my mom is getting old, jadi income tuh nggak sebanyak dulu gitu, jadi aku yang harus support mereka. Jadi pas aku dapat surat kayak gitu tuh aku ngerasa wah nggak bisa nih sedih nih, kalau sedih gimana rasanya juga my mom gitu. Tapi nggak bisa dibohongin, akhirnya nangis juga setiap malam kan, kayak 3 hari deh setiap malam aku nangis. My mom ngedengar gitu, mungkin dia sedih ya, bukan mungkin sih, pasti dia sedih, mata anaknya nangis setiap malam kehilangan pekerjaan segala macam bla bla bla. Terus dia akhirnya ngerasa nggak bisa nih anak gue ngerasain kayak gini sendirian. Kalau anak gue aja ngerasanya kayak gini, pasti orang lain di luar sana juga banyak yang kayak gini. Gimana ya caranya supaya orang-orang yang merasa seperti ini ya udah ketemu aja jadi satu, saling tolong menolong, biar rasanya tuh oh iya aku sedih, kamu juga sedih, tapi ayo saling nguatin yuk gitu. Rencana awalnya tuh ibuku kayak gitu, Cek. Akhirnya ya, karena nggak mungkin cuma bergerak berdua, ibuku minta tolong sama teman-temannya di sini, di Bali. Gitu. Dari alumni Sekolah Pariwisata Bandung itu, NHI. NHI itu Sekolah Pariwisata Bandung. Akhirnya mereka kumpul bareng-bareng ngerembukin, oh ya udah kita bikin yuk Rantang NHI Bali. Tapi ibuku minta, walaupun aku bukan alumni Rantang NHI, bukan alumni NHI, dia diajak ya gitu. Iya gitu. Akhirnya ya udah terbentuklah itu. Awalnya kita memang targetnya adalah para pelaku pariwisata yang terdampak gitu. Karena ya udah deh kita start small dulu aja. Nggak mungkin nih kita mau start langsung gede ngebantuin satu pulau. Tapi the response are getting very well. Jadi kita tuh pengennya gini, oh ya udah kita nggak mau cuma ngasih doang gitu. Nggak bisa dong orang cuma dikasih terus, mau sampai kapan kita ngasih. Jadi Rentang NHI itu dibuat, oke, kita terima donasi itu nanti kita puter. Orang-orang yang dirumahkan kita panggil, bantu mereka, ada 2 atau 3 orang yang kita bantu bekerja, karena awalnya kita ngasihnya kan pre-cooked food kan, bukan sembako. 3 orang kita hire deh buat masak nih, untuk bantuan gitu. Jadi kita gaji, walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya mereka mendapatkan uang karena mereka kerja. Lalu ada juga, akhirnya itu mereka kita gaji, terus orang-orang yang berjualan, kan banyak tuh yang jualan, iya nih kita jualan tahu akhirnya, karena di rumah kan segala macam. Orang-orang jualan kayak gitu, dagangannya kita beliin buat kita jadi lauk gitu. Terus kita juga ada volunteer yang nganterin penyaluran gitu. Volunteer yang nganterin penyaluran ini pun akhirnya kita bisa bilang kita kasih gaji lah, walaupun gak seberapa, setengahnya bisa gantiin bensin mereka. Itu tuh kita berharap dengan kayak gitu tuh sekarang pemutaran ekonomi berputar terus gitu. Sampai akhirnya kita tahu, wow nggak bisa nih kita cuma ngarepin donasi doang. Kayaknya kita juga nggak mungkin dong kita berbulan-bulan minta orang, minta dong gitu kan. Orang pasti juga ekonominya sulit, nggak mungkin kita mintain mulu untuk bantuin orang lain. Mampu-mampunya orang, pasti setiap orang punya limit untuk ngebantuin. Akhirnya salah satu tim kita, Teh Rahma, bilang, ya udah, ini ada sisa donasi segini, kita puterin aja yuk jadi modal, kita jualan aja. Jadi orang bisa beli, ininya kita ngebantuin UMKM. Kalau yang muk itu tuh, yang muk kecil tuh, yang muk kerantang itu, kita ngebantu UMKM juga di Tasikmalaya gitu. Jadi kita ordernya di Tasikmalaya, kita pesen itu, terus kita ada gantungan kunci juga kecil, produksinya di sini. Terus desainernya juga yang biasanya mereka graphic designer di perusahaan atau di hotel-hotel, akhirnya kita gunakanlah mereka, kita gaji untuk mereka desain seperti itu.
Terus ya udah daripada kita cuma mintain orang doang, kita jualan aja. Jadi keuntungannya kita pakai buat donasi, tapi mereka at least getting something, terus kita ngebantu juga nih, karena ada kegiatan jual beli terus-menerus gitu. Akhirnya terciptalah Rantang NHI, sampai sekarang alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa bantu banyak banget orang. Wow, menarik banget sih ceritanya. Kayak aku sukanya kayak kalian mikirin bukan cuma soal ngasih doang, karena sama aku juga punya value yang sama. Aku ngerasa kalau misalnya cuma ngasih doang, kita tuh kayak ngasih masyarakat Indonesia tuh punya mental minta-minta. Dan I appreciate kayak tim Rantang NHI sebenarnya mikirin sampai sejauh itu, berusaha tetap memutar roda ekonomi. Jadi dari satu chain ke chain yang lain supaya tetap semuanya dapat saluran bantuannya ya. Interesting. Gitu. Karena ya, kenapa gimana? Aku pengen nanya sih, sebenarnya NHI itu nama sekolah pariwisatanya atau singkatan apa sih? NHI itu nama sekolah pariwisata. Aku tuh kurang tahu juga sih sebenarnya NHI itu singkatan apa. Tapi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu memang waktu angkatan ibuku namanya NHI gitu. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung NHI gitu. Tapi kayaknya pas udah muda-muda kesini namanya berubah jadi NHI. Tetap NHI juga sih, cuman jadi NHI gitu. Menarik. Oke. Boleh cerita nggak? Berarti tadi kan sempat cerita ada MOOC, terus berarti yang udah dilakukan selain memberikan makanan, ada lagi nggak deh? Atau memang lebih fokus ke ngasih makanan atau berusaha mempekerjakan orang-orang ini untuk masak dan menyalurkan itu makanannya? Kita sih karena kalau sekarang, karena kemarin kita tuh pengennya ngasih makanan kan, karena oh ya udah kita kasih makan aja. Cuman karena sekarang keterbatasan tempat, jadi tuh tadinya kita masak di salah satu kafe yang punya tuh kepanitiaannya Rantang NHI juga. Cuman karena satu dan lain hal, because of the pandemic and everything, the cafe needs to be closed down. Jadi kita sekarang nggak punya tempat masak lagi gitu. Jadi akhirnya kayak oh ya udah deh, make it easier, kita kasih sembako aja. Tapi kita tetap terfokus untuk mengisi kebutuhan primer orang-orang sih, karena makan kan penting ya. Yang kita tahu banyak banget orang yang susah gitu mendapatkan makanan. Kita paling nggak mau ngasih uang sih sebenarnya, karena wah dikasih uang kita nggak tahu nih nanti uangnya dipakai buat apa, iya kan? Gitu. Dan ya sejauh ini masih itu sih, masih kayak oh ya udah nih kita kasih bantuan untuk primernya aja deh gitu. Tapi kalau memang ada case-case khusus, karena memang banyak banget orang yang reach out, bisa nggak dibantu gitu. Tapi kalau memang akan ada special cases, mereka butuh dibantu apa, kita pasti bantuin cara putar otak kita gimana untuk bisa bantuin case-nya mereka gitu. Boleh cerita nggak special case-nya tuh seperti apa tuh? Kemarin sempat ada yang mau diusir dari tempat tinggalnya karena nggak bisa bayar. Gitu. Itu kita putar otak sih, tapi kita tidak mengambil donasi dari Rantang NHI gitu, karena kan kita harus kasih bantuan uang kan kalau kayak gitu. Jadi kita lebih ke ngumpulin dari teman-teman sekitar sih. Oh ya udah nih kita kan kita nih 7 orang di Rantang NHI. Ada nggak nih kita mau ngumpulin ini yuk, bantuin dia yuk gitu. Tapi nggak bisa nih kita ngambil dari Rantang NHI sebenarnya gitu sih, karena Rantang NHI kan apapun yang kita kasih dari Rantang NHI, kita harus ngelaporin kan sama semua donatur yang udah ngasih gitu. Jadi sebenarnya nggak enak kalau misalnya ngasih bantuan uang, karena kita nggak pernah ngasih bantuan uang. Cuman kalau memang mereka akan reach out ke Rantang NHI, apapun masalahnya selama kita bisa bantu, walaupun nggak direct donation dari Rantang NHI, kita pasti bener-bener kayak mikirin gimana caranya kita bisa bantu. Wow, okay. It's very heartbreaking sih. Thank you so much. Sedih banget. Sharing. Iya, nggak apa-apa, senang banget maksudnya bisa sharing sama kamu, terus bisa didengar sama banyak orang. It's karena to be honest, mungkin aku nggak mau blaming siapa-siapa sih, cuman sedihnya adalah mungkin di masa-masa sulit seperti ini, akhirnya nggak sedikit juga orang yang
ngapain gue mikirin orang lain deh, orang gue juga mikirin diri gue masih susah kok gitu kan. Betul. Gitu, jadi sebenarnya aku sih yang seneng banget di reach out sama KC, akhirnya bisa kerja sama sama Daily Well, terus sama brand kamu satu lagi juga, Say Natural, terus diajak ngobrol kayak gini, itu sebenarnya seneng banget sih. Dengan kayak gitu juga kamu ngebantuin banyak banget orang kan, semoga Rantangan HI didengar sama makin banyak lagi orang, jadi kita benar-benar bisa bantuin lebih banyak lagi. Yang jelas sih, for sure, we know that this pandemic is not gonna be ending anytime soon. I think informasi yang baru aja kamu berikan itu, it needs to be put out there supaya lebih banyak orang dengar lagi, untuk orang lebih aware akan apa yang terjadi, terutama di Bali dan di sektor pariwisata. Iya sih, jadi buat teman-teman yang masih mau donasi, Daily Well sama Say Natural masih buka post donasi, itu bisa cuman like, comment, save, dan share. Tapi mungkin kedepannya kita lihatlah apa yang kita bisa bantu. Aku pribadi sih benar-benar pengen, aku tergerak banget sih, karena I know pasti itu berat banget sih buat teman-teman di Bali. So let's see what we can do lah. Semangat ya, Dek. Terima kasih. Iya, bener-bener sih. Setuju banget kamu bilang. Let's see what we can do, karena nggak ada bantuan yang kecil tuh, nggak ada. Sekecil apapun menurut kamu, menurut kalian, bantuan itu tuh buat orang lain itu mungkin hal yang sangat besar. That's very true. Okay, thank you so much, Dea, for sharing. Thank you, Ce. Dulu, aku matiin recordnya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit after this recording session. But thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya kalian tergerak, kalian pengen ngasih donasi, atau mungkin kalian kepikir apa yang kalian bisa bantu, kalian bisa reach out Deandra. Aku akan pasang Instagramnya dia di sini, sama Rantangan HI juga, dan aku akan pasang kontak detailsnya di description box nanti. Okay, once again, thank you very much, Dea. Thank you, Ce.